atau apa? Yang berikutnya adalah masalah safar. Ini juga penting. Masalah safar. Adil dalam masalah safar. Jadi Rasulullah SAW berusaha adil kepada istri-istrinya dalam segala, dalam kondisi mukim maupun dalam kondisi safar. Adil dalam safar. Ya. Dalam kondisi safar ya. Ada beberapa kondisi ketika sedang safar. Kondisi pertama, sang lelaki safar sendirian. Sang lelaki safar sendirian tanpa ditemani istri. Ya. Maka kalau dalam kondisi demikian, pembagian jatah lagi off, ya. Berarti hitungan giliran jatah off. Ya, misalnya dia lagi istri pertama 1 hari, istri kedua 1 hari. Kemudian dia safar seminggu. Ini enggak dihitung. Lagi off seminggu. Kemudian dia langsung istri ketiga sehari, istri keempat sehari. Demikian. Kalau dia safar sendiri maka hitungan giliran lagi jatah lagi off, tidak dihitung karena dia bersafar sendirian. Kondisi yang kedua, ya. Jika dia bersafar bersama istri. Jika bersafar bersama istri. Caranya bagaimana? Dia harus qur'ah ya. Pertama harus qur'ah. Qur'ah itu ketika karena semua istrinya 2 atau 3 misalnya atau 4, semuanya punya hak untuk bersafar bersama dia. Ketika dia harus bersafar, dia harus milih salah satu. Apa hak dia memilih si A, si B, si C, si D? Maka tidak ada kecuali dia bikin qur'ah. Qur'ah itu apa ya? Semua tulis nama semuanya 4 orang. Kemudian dia tinggal masukkan tangannya, pilih siapa namanya, keluar maka ikut dia safar. Dan itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada safar, ya, bahwasanya beliau yaqra bainahunna, beliau melakukan qur'ah di antara istri-istri beliau, ya. Siapa yang keluar namanya maka bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Haruslah dengan qur'ah. Dan qur'ah adalah metode yang dilakukan oleh dalam Islam jika ada hal yang semua haknya sama, tidak ada suatu yang merajihkan, menguatkan hak salah satu di antara yang lain, maka dengan qur'ah, dengan undian. Ini dilakukan oleh para anbiya, dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Sebagaimana ketika Nabi Yunus naik di atas kapal, kemudian ternyata kapal mau tenggelam, harus ada orang yang dikeluarkan dari kapal tersebut. Mereka qur'ah, ternyata keluar nama Nabi Yunus alaihissalam. Mereka qur'ah lagi, keluar Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya dia yang dibuang dari kapal, akhirnya ditelan oleh ikan paus. Contoh lagi ketika orang-orang soleh ingin merawat Maryam, ya. Kata Allah, "Ma kunta ladaihim idh yulquna aklamahum ayyuhum yakfulu Maryam, wa ma kunta ladaihim yahtasimun." Ketika mereka ingin merawat Maryam, maka mereka melakukan qur'ah. Siapa di antara mereka ini yang berhak untuk merawat Maryam? Ternyata keluarlah nama Zakaria alaihissalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Ketika ingin safar, beliau istri-istrinya banyak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam milih salah satu dengan qur'ah. Ya, haruslah qur'ah. Ketika istri yang namanya keluar ini, istri yang namanya keluar menemani suami dan tidak dihitung jatah gilir. Jadi bukan berarti dia menemani suami selama sebulan berarti dia sudah jatah dia sebulan habis. Tidak, dia tidak dihitung ini. Ketika suaminya pulang bersama dia, hitung awal normal. Hitung awal normal, ya. Demikian juga jika tidak dengar qur'ah, tapi semua istri yang lain ridha, maka tidak mengapa juga. Maka tidak mengapa. Hukumnya sama seperti yang ini. Hukumnya sama. Ya, hukumnya sama, yaitu ketika dia pulang tidak perlu dihitung, dianggap hitungan gilir. Demikian juga jika dia ajak seluruh istrinya. Maka para ulama mengatakan
keadilannya adalah bagian ketika duduk bareng, hari ini duduk bareng sama ini, besok duduk bareng sama yang ini, demikian. Ya, maka harus tetap adil. Tetap adil dalam safarnya, ya. Dalam safarnya, ya. Hari ini mungkin tidur di kamar ini, besok di kamar ini, besok di kamar ini. Hari ini naik mobil sama yang istri yang ini, besok naik mobil sama istri yang lain. Demikian. Jadi meskipun dia dia safar bareng-bareng, dia harus adil. Nah, kalau ternyata dia ketika undian, kemudian keluar nama salah satu istrinya, dia bilang ayo ikut. Istrinya enggak mau, maka istrinya nasyizah, istrinya bermaksiat, maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah karena dia membangkang. Sudah diajak keluar namanya tidak mau berangkat. Ya ini dia berdosa, ya, dia berdosa. Jadi misalnya gambarannya ada seorang suami, dia memiliki dua istri. Istri pertama di Jakarta, istri kedua di Bandung, ya. Atau terlalu dekat. Istri satu di Jakarta, istri kedua misalnya di jauh, misalnya di Surabaya misalnya. Maka dia butuh safar sehari. Ketika dia bersafar sehari dari Jakarta ke Surabaya, safar ini enggak dihitung, ya. Ada saya punya kawan seperti itu, dia bilang istrinya dua, satu di Jogja, satu daerah mana, dia bilang dia bagi 3 hari, karena itu yang memungkinkan. Hari yang pertama ini adalah tidak dihitung karena sehari untuk ke sana, setengah hari untuk ke sana, setengah hari untuk ke sini. Selama dia safar itu tidak dihitung jatah nginap. Yang dihitung ketika dia sampai kepada keduanya, karena dia safar sendirian. Ya. Taib, jika wanita Baik, jika kondisi berikutnya, jika suami bersafar dengan istri karena kebutuhan istri. Misalnya apa? Misalnya karena berobat, karena istrinya mau haji, istrinya mau umrah, maka dia temani. Ini karena kebutuhan istri. Maka jika selesai harus diqadha hari-harinya untuk istri yang lain. Jika selesai, maka dia harus qadha, harus mengqadha bagi istri-istri yang lain. Contoh bagaimana? Contohnya istrinya ingin haji atau istrinya ingin umrah, dia temani, atau istrinya ingin berobat, dia temani. Dan itu butuh safar selama seminggu. Berarti dia safar ini demi kemaslahatan sang istri. Nah, selama dia seminggu tadi dihitung dengan hitungan jatah nginap. Ketika dia pulang, dia harus bagi 7 hari lagi bagi yang lain. Karena dia bersafar karena untuk kemaslahatan salah satu istrinya. Maka yang bukan dengan qur'ah tapi dengan kemaslahatan istrinya, maka istri yang lain juga berhak mendapatkan qadha hari-hari yang sudah diberikan kepada istri tersebut, ya. Tapi kata para ulama, jika istri bersafar karena kebutuhan suami, misalnya dia harus bersafar menemani suami, ngurusi anak suami karena gini, maka para ulama mengatakan tidak, ini ada kebutuhan suami, maka tidak perlu qadha. Taib, tapi mungkin saya katakan lagi yang terakhir juga, selain adab dalam bersafar, ya, boleh bagi sang wanita, ya, yang terakhir, boleh bagi sang wanita menghadiahkan malamnya kepada istri yang lain. Misalnya dia bilang, sudahlah jatah saya, misalnya istrinya 4, istri yang keempat bilang jatah saya berikan kepada istri yang pertama. Ya, sehingga harusnya sehari, dia enggak sehari, 2 hari. Kenapa? Karena jatah istri keempat diberikan kepada jatah istri pertama. Sebagaimana dilakukan oleh Saudah kepada Aisyah. Saudah radhiyallahu anha memberikan jatah nginapnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Ini mungkin sebagian, tidak semua hukum poligami, tapi ini sebagian perkara-perkara penting dalam masalah poligami hendaknya diketahui oleh para praktisi poligami dan juga orang yang hendak berpoligami. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.